Untuk memperbaharui kondisi lalu lintas di ruas tol Cipali sudah tergabung bersama kami koresponden Iwan Hermawan yang saat ini berada di rest area KM 164B. Kita akan mencoba melihat bagaimana situasi di sana. Selamat siang Iwan. Iwan, berdasarkan pantauan Anda, bagaimana situasi di rest area 164B tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih Alfian. Jika Anda menanyakan tentang kondisi rest area, tentu rest area seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya ini situasinya cukup padat begitu ya. Walaupun sebenarnya untuk arus lalu lintas sendiri tadi sudah disebutkan memang sebenarnya menurun dibandingkan dengan hari kemarin. Bahkan jika dilihat dari rata-rata per jamnya itu ada sekitar 2.700 kendaraan per jamnya yang melewati tol Cipali ini dari arah Cirebon menuju ke arah Jakarta. Artinya ini memang sebenarnya secara arus lalu lintas secara umum memang menurun dibandingkan kemarin yang bisa mencapai 3.600 kendaraan per jamnya, dan ini jauh lebih menurun lagi dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya, yaitu yang bisa mencapai 5.000 sampai dengan 6.000 kendaraan per jamnya. Akan tetapi memang sering sekali terjadi kemacetan ataupun pelambatan di sekitaran rest area seperti yang ada di belakang saya ini. Dan di rest area ini memang selalu terjadi kemacetan, utamanya biasanya ini terjadi di jam-jam istirahat siang ataupun istirahat sore ataupun malam. Jadi di sekitar jam 12, jam 1 itu sering sekali terjadi kemacetan, dan kemudian juga di sore hari sekitar mulai waktu maghrib sampai dengan pukul 7 itu sering terjadi kemacetan karena memang banyak sekali warga yang ataupun pemudik yang berupaya untuk istirahat, makan siang ataupun kemudian di malam hari juga untuk melakukan makan malam. Oleh karena itu dari pihak pengelola jalan tol juga menyarankan bahwa jangan terlalu tergantung dengan rest area atau tidak terpaku untuk rest area jika memang keadaannya sudah terlihat macet. Karena kemacetan ini, tadi kami berkendara menuju ke rest area 164 ini kemacetannya lumayan cukup panjang Alfian. Itu ada sekitar 5 sampai 6 km ke belakang saya ini yang kemacetannya. Jadi jangan terlalu terpaku dengan rest area untuk melakukan istirahat ataupun makan seperti itu. Jadi di sepanjang ruas tol Cipali ini banyak sekali pintu tol yang bisa Anda manfaatkan juga. Jadi Anda bisa keluar tol terlebih dahulu menuju ke keluar tol, kemudian juga melakukan istirahat di luar jalan tol, di jalan-jalan arteri seperti itu. Anda bisa beristirahat di minimarket, kemudian juga di tempat ibadah dan lain sebagainya. Dan setelah fit baru Anda kembali melanjutkan perjalanan. Dan selain itu kemacetan juga biasanya terjadi karena adanya warga ataupun pemudik yang melakukan istirahat berhenti di bahu jalan, dan ini menyebabkan kemacetan yang lumayan cukup panjang juga. Tadi ketika kami berjalan ke sini pun itu memang kami melihat ada beberapa pengemudi karena mungkin terlalu lelah dengan kemacetan ataupun terpaksa mereka harus berhenti, kemudian mereka berhenti di pinggir jalan dan itu juga menyebabkan kemacetan. Dan oleh karena itu disarankan seperti tadi disarankan bahwa tidak harus terpaku dengan rest area di sepanjang jalan. Di kilometer 164 ini ada beberapa ruas atau beberapa gerbang tol yang bisa dimanfaatkan untuk keluar, seperti misalnya gerbang tol Sumberjaya, kemudian juga gerbang tol Kertajati Utama, Citumdau dan lain sebagainya. Dan selain itu juga memang dilihat dari data-data yang ada bahwa memang banyak warga juga yang kemudian memanfaatkan arus balik ini bukan di hari-hari seperti ini untuk melakukan perjalanan pulang ke Jakarta. Artinya memang untuk sebaran arus balik ini memang lebih merata dibandingkan dengan arus mudik yang kemarin, karena memang dari pemerintah sendiri sudah menyarankan untuk work from anywhere. Dan selain itu pada tanggal 26 dan 27 ini juga ada diskon tarif tol, dan ini juga yang mungkin dimanfaatkan oleh para pemudik. Data dari Korlantas sendiri ini menyebutkan bahwa hingga tanggal 25 Maret ini sudah ada sekitar 256 kendaraan, 256.000 kendaraan yang keluar menuju ke Jakarta, dan jumlah ini sebenarnya masih di bawah prediksi ataupun dari puncak arus mudik sebelumnya. Jadi memang ini baru sekitar 50% saja dari jumlah pemudik yang sempat keluar Jakarta, dan kemudian masih ada sekitar 50% lagi yang masih berada di daerah yang belum melakukan perjalanan mudik. Oleh karena 28 sampai dengan 29 Maret mendatang. Jadi memang untuk arus balik ini masih agak tersebar. Tetapi sebenarnya jika dilihat dari cukup lancar, hanya memang terjadi beberapa kemacetan di beberapa titik, seperti misalnya titik-titik menjelang area saja.
Beberapa titik seperti misalnya titik-titik menjelang rest area saja. Kami masih akan terus memantau situasi perkembangan arus lalu lintas di sekitaran tol Cipali ini, dan untuk sementara itu yang dapat kami laporkan kepada Anda. Kembali ke Anda, Alfian. Baik, terima kasih. Iwan Hermawan, korespondensi Indonesia melaporkan langsung dari rest area KM 164B. Dan selamat bertugas kembali.